Karena gini ya, perbedaan antar manusia itu fitrah. Tetapi manusia itu harus hidup bersama. Itulah sebabnya kita harus punya ideologi sesuai dengan kebutuhan tempat. Nah, saya ikuti itu pemikirannya Gus Dur, negara itu perlu enggak? Ya perlu. Tapi sistem bernegara itu bisa beda-beda. Misalnya di dalam Al-Quran banyak kata negara kan, khalifah, khilafah, kholaif, kemudian sultan, bilad, balad gitu, itu kan negara lah, mengacu pada negara. Tapi berarti negara ada di kehidupan manusia. Itu sebabnya Nabi Muhammad mendirikan apa yang kalau menurut konvensi Montevideo PBB itu syarat negara itu kan ada 3, ada rakyatnya, ada wilayahnya, ada pemerintahnya. Nah, Nabi Muhammad itu sudah negara, cuma waktu itu belum ada definisinya. Ya. Nah, tetapi kalau negara itu penting, lalu sistemnya itu sesudah Nabi beda-beda. Kalau Nabi itu kan teokrasi murni. Hukumnya dari Allah, dari Nabi gitu. Tidak ada legislatif, tidak ada yudikatif. Nabi sendiri kan. Tapi begitu Nabi sudah beda. Siapa? Waktu zaman sesudah itu kan harus ada DPR, harus ada apa. Sistemnya beda-beda. Abu Bakar dipilih misalnya ya. Terus Umar itu ditunjuk. Utsman itu lewat formatur. Ali dibayat lagi gitu. Sampai sekarang lahir sistem bernegara itu lebih dari 57 negara Islam sekarang ini dengan beda sistem. Sehingga saya katakan Islam itu yang penting substansinya harus ada pemerintah yang adil. Pemerintahan harus ada, rakyatnya ada, harus adil bijaksana. Soal bentuknya mau demokrasi boleh, mau kaisar boleh, yang penting adil. Iya kan? Mau republik boleh, mau kerajaan boleh, mau federal boleh, apa saja boleh. Itu di 57 anggota negara OKI itu negara disebut negara-negara Islam, negara kaum muslimin, tapi beda-beda. Iya. Semuanya kaum muslimin gitu. Sehingga saya katakan kalau di Indonesia sih, kenapa sih orang kok berteriak-teriak khilafah gitu ya? Itu dia. Khilafah itu kan sebuah istilah yang generik ya. Khilafah itu pemerintahan. Indonesia ini kalau di bahasa Arab kan bisa juga khilafah al-Indonesia gitu ya. Cuma kok mau dibangun khilafah gitu. Nah, dulu ada yang mau berdebat, kita debat tentang ini. Saya bilang, nggak usah debat, tunjukkan saja kepada saya sistemnya itu apa. Yang diajarkan dalam Al-Quran Sunnah. Nggak ada. Terus, yang mana yang benar? Khulafaur Rasyidin aja beda-beda. Saya bilang, yang mana yang benar tuh di antara 4? Semuanya Rasyid. Iya, semuanya Rasyid. Padahal beda kan? Ada penunjukan, ada pemilihan, ada apa gitu. Sampai akhirnya lahir republik, lahir kerajaan, lahir ini macam-macam kan. Di berbagai negara ada kerajaan Islam, negara Islam Pakistan, ada negara Islam Malaysia, kan beda-beda. Brunei, kemudian Libya, itu sistemnya beda. Beda-beda semua tuh. Tapi mereka merasa ini yang Islam gitu. Kita di Indonesia juga ini Islam yang cocokkan. Nah, itulah yang disebut mengindonesiakan Islam. Pak Yai tentang ideologi tadi? Tapi sebenarnya begini ya. Terus terang saja ini. NU sebelum dipimpin Gus Dur masih ada kecenderungan ingin tatbik syariah. Ingin menjalankan syariat Islam. Sebelum ketuanya Gus Dur. Sebelum Gus Dur. Masih ada semangat. Ada kecenderungan itu masih. Semangat itu masih ada. Sebelum 84 ya. Dengan soft bukan radikal. Betul. Berarti cita-cita itu loh masih ingin belum menegakkan. hilang, masih ada yang perasaan seperti itu. Islam berjalan di Indonesia setelah Gus Dur itulah final dan Ki Ahmad Siddiq yang waktu itu bahwa Pancasila 1945 NKRI Bhinneka sudah final. Jangan ada organ yang bermimpi ingin merubah Pancasila. Itu tahun 84. Maka menerima asas tunggal Pancasila. Kemudian beliau sangat dekat dengan Pak Harto waktu itu, sangat dekat sekali. Blusak-blusak biasa itu. Nah, suatu saat Gus Dur ingin mengadakan apel setia pada Pancasila. Rencananya 2 juta orang kumpul di Senayan. Pak Harto tersinggung. Pak Harto. Ini mau apa? Sopos ya. Begitu ya. Maka Pak Rudini sebagai Mendagri melarang itu dilakukan. Menjaga masa akan datang. Menjaga masa yang datang. Sehingga akhirnya sekitar 100.000 lah. Itu pun diisi dengan santri-santrinya Siddiqiyah, Nabi Muhammad. Nah, setelah Gus Dur nulis dengan tangan sendiri kepada saudara Soeharto,
saya tidak tanggung jawab kalau umat Islam Indonesia seperti Aljazair. Waktu itu Aljazair, partai yang menang Partai Islam Radikal, Abbas Madani namanya. Abbas Madani waktu itu. Kemudian dibatalkan oleh PBB atau oleh Prancis lah. Prancis. Artinya baiknya siapa tuh sejak lama Gus Dur membaca kekhawatiran itu sehingga dilakukan menyadarkan masyarakat. Bahwa kita ini mau apel Pancasila. Kenapa nggak boleh? Saya tidak tanggung jawab kalau akan lahir kelompok radikal seperti atau kelompok radikal akan menang. Islam radikal akan menang seperti Aljazair. Waktu itu Partai Islam Radikal menang, ketua Abbas Madani. Setelah mulai Gus Dur dan Pak Harto agak renggang. Makanya jadi konteks pertemanan persahabatan Kiai Said dengan Pak Mahfud itu kita melihat ketika sejumlah tokoh pergerakan Islam masih mengharapkan Islam sebagai ideologi itu, dua tokoh ini sudah kemana-mana menjelaskan tentang betapa ideologi Pancasila itu menjadi. Apalagi kalau kita lihat Piagam Madinah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Yathrib, itu namanya kota Yathrib namanya. Dulu Madinah sekarang. Karena yang bangun itu namanya seorang namanya Yathrib. Bin Laud, bin Amlik, bin Sam, bin Nuh. Yang membangun kota Madinah. Kota Yathrib Kota Yathrib berubah jadi Madinah. Nah, Nabi hijrah masuk ke kota Yathrib, ternyata di situ penduduknya plural. Ada umat Islam pendatang namanya Muhajirin, ada umat Islam pribumi namanya Ansor. Ada non-Muslim Yahudi besar 3 suku. Lebih besar daripada Ansor. Ansor cuma 2 suku, Aus dan Khazraj. Tapi kalau Yahudi 3, lebih dominan Yahudi. Bani Nukoh, Bani Quraidah, Bani Nadir, pelarian dari Sinai. Ketika Yahudi sampai Sinai, Nabi 40 tahun, Nabi Musa meninggal, Nabi Harun Yusha meninggal, Yahudi bercerai-berai. Kebanyakan ke Eropa. Nah, 3 suku ke Madinah, Yathrib, yang keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad. Maka dalam surat Al-Quran, Baqarah, terus Bani Israil itu banyak sekali cerita dialog antara Nabi Muhammad dengan Yahudi Madinah. Berjuz-juz di Quran juga cerita tentang Yahudi dan Nabi Muhammad. Nah, ketika masih ada pagan di Yathrib itu, musyrikin masih ada sedikit. Nabi Muhammad memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy. Muslim dari Quraisy. Wal muslimun Yathrib, pribumi. Wal yahud dan Yahudi. Wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, Muslim pribumi, Yahudi asalkan satu cita-cita, lahiqa bihim, tabi'ahum, jahada ma'hum, satu misi perjuangan. Innahum ummatun wahidah, sungguhnya umat yang sama, umat yang satu lah. Itu artinya Nabi Muhammad membangun masyarakat yang plural tapi punya satu visi misi cerita. Masalahnya diikat dengan kesamaan visi misi, bukan di atas konstitusi agama, bukan konstitusi etnik atau suku. Itulah disebut namanya Madinah. Madinah itu menggabungkan antara thaqafah dan hadharah. Thaqafah capaian, culture, scientific namanya thaqafah. Capaian welfare namanya hadharah. Dua-duanya maju, Madinah. Madani. Pak Mahfud selalu mengatakan dalam konteks itu Indonesia ketika menjelang merdeka juga itu. Iya sama. Itu, saya mempersamakan Piagam Madinah tadi yang disampaikan oleh Kiai Said tadi. Itu sama loh konstruksinya dengan kemerdekaan. Hadza kitab Muhammad misalnya. Inilah proklamasi kemerdekaan kan gitu ya. Proklamasi itu kan kitab ketetapan tulisan kami bangsa Indonesia. Bangsa itu Quraisy itu yang bersuku-suku satu. Ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Falahiqa bihim gitu kan. Wajah ada mahum itu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dijihadkan bersama-sama. Kan sama dengan proklamasi. Jadi sangat Islami. Bahkan tadi menambah yang itu ada pejuang namanya Mukhairik ya. Ingat ya, Mukhairik itu orang Yahudi. Gugur di medan Uhud bersama Nabi Muhammad dalam keadaan beragama Yahudi. Dia berperang bernabi Muhammad. Kenapa kamu orang Yahudi kau berperang? Karena saya membela negeri saya Madinah di bawah pimpinan Muhammad yang adil. Ketika dia sudah kena tombak mau mati ditanya, "Kamu mau masuk Islam enggak?" "Enggak." Gitu. Sampai meninggal tetap Yahudi tapi cinta kepada tanah airnya yang bernama Madinah yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil yang bernama Muhammad itu. Coba bayangkan, begitu kosmopolitnya, begitu terbukanya itu Nabi Muhammad membuat negara. Jadi tidak mendiskriminasi orang lain. Dan tidak mendeklarasikan negara Islam. Tidak mendeklarasikan negara Arab. Madinah. Luar biasa ya. Negara civilized. Luar biasa. Negara berperadaban. Ketika itu sudah terbentuk yang lalu ini.
wala udwana illa 'alal zalimin. Selalu gitu kalau khutbah Jumat. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Ya. Banyak sekali yang perlu disempurnakan, yaitu peran-peran kiai, ulama, pesantren yang masih tidak banyak orang ketahui. Berapa batalion yang dipimpin oleh ulama? Banyak itu. Ada 18 batalion ketika kemerdekaan itu. Termasuk Pak Munasir Ali, bapaknya Pak Ruzi Munir, Abdullah Abbas dari Buntet, Abdullah Abbas Yusuf Hasim dari Banten, dari Tasikmalaya, banyak sekali yang memimpin batalion ya. Nah, kemudian setelah merdeka mereka meletakkan senjata, pulang ke pesantren, kembali ke pesantren. Tapi ada yang terus dari tanah terus. Ya, sebenarnya lahirlah Brigjen Abdul Manan. Nah, siapa lagi? Mukhlas Rawi, Pak Mukhlas Rawi, Sulam Samsun. Bapaknya Iqbal Sulam, ini terus sampai Maijen itu. Ya kebanyakan kiai itu meletakkan senjata kembali ke pesantren. Pak Kiai ingin mengingatkan jangan sampai kenyataan sejarah itu jadi hilang dari catatan sejarah yang baru. Gitu dong. Jangan sampai umat Islam itu dianggap tamu, dianggap pengganggu. Ini umat Islam dengan umat suku-suku lain, agama lain yang Indonesia sebenarnya dulu menyatulah membela negara yang bernama Indonesia. Agama yang ya silakan aja, agama masing-masing yang sifatnya ubudiyah, ritual ya, itu silakan sendiri, mau ke gereja boleh, ke masjid boleh, ke pura boleh. Tapi ketika ada yang disebut kepentingan bersama, yaitu memilih pemimpin yang adil misalnya, itu agama apapun kan sama ya? Ya sama ya. Iya kan? Mengeritik pemimpin yang dolim itu agama apapun sama, gitu. Banyak orang tidak tahu ya. Kiai Zainul Mustafa, Singaparna Tasikmalaya, dipenggal oleh Jepang karena tidak mau menyerahkan hasil panen ke Jepang. Diancol penggalnya. Kemudian Kiai Ilyas dari Lumajang juga diberondong oleh Jepang. Kemudian Hamid Rusdi dari Malang, sekarang menjadi nama pasar, nama jalan, nama terminal bis ini di Malang, walaupun pahlawan nasional belum. Tapi itu juga dibunuh oleh Jepang dan kiai yang lain banyak. Jadi banyak orang tidak tahu. Nah, Ki Hasyim Asy'ari sendiri di penjara 2 bulan atau 1 bulan di Mojokerto. Pernah di penjara? Iya. Karena enggak mau itu ya. 1 bulan enggak mau sujud ke timur. Ditemani oleh santrinya namanya Solihin dari Cirebon. Dari Babakan Cuaringin, Kang Solihin. Ya nantinya kayak Solihin, Babakan Cuaringin. Sampai Solihin juga mukanya hancur lah.